Bismillahirrahmanirrahim. Cara aneh jawab TWK, soal ke-41. Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Agama memiliki fungsi sebagai sumber pedoman hidup bagi individu maupun kelompok. Terdapat 6 agama yang diakui di Indonesia. Keenam agama tersebut adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pengakuan terhadap keberagaman agama di negara Indonesia merupakan perwujudan dari semangat nasionalisme dalam menyatukan keberagaman Indonesia. Semangat ini dilandasi bahwa A. Warga negara yang beragama merupakan bentuk keragaman. B. Agama merupakan ciri khas masyarakat Indonesia. C. Agama merupakan identitas terhadap Tuhan yang perlu dijamin. D. Agama dan kepercayaan merupakan suatu kesamaan. E. Agama adalah nilai positif bagi warga negara yang harus dijamin. Oke, silahkan dipikirkan jawabannya. Iya, betul. Jawabannya adalah E. Agama adalah nilai positif bagi warga negara yang harus dijamin. Penjelasannya, agama adalah nilai positif bagi warga negara yang harus dijamin. Karena agama memberikan nilai dan panduan moral dalam kehidupan kita sebagai warga negara. Dalam konteks nasionalismenya, karena ini yang ditanyakan kan semangat nasionalisme. Jaminan ini terhadap hak beragama itu adalah prinsip dari Pancasila. Ingat sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kemudian dalam menyatukan keberagaman dengan ada jaminan ini, itu menjaga kerukunan, toleransi umat beragama kita, dan juga memastikan keberagaman yang 6 agama ini harmonis dan saling menghormati satu sama lain. Jadi nilai yang pertama adalah katanya, kalau di aku cermati pilihannya, nilai positif, satu, warga negara, dan harus dijamin. Nah, itu dia. Kalau masih bingung, karena ini soalnya cukup lumayan sulit ya, karena ternyata semuanya itu betul, kita bedah lagi pilihan-pilihan yang lain. Pilihan yang warga negara yang beragama merupakan bentuk keragaman. Kata kuncinya aku lihat ada dua, warga negara keragaman gitu. Ini fokusnya pada keberagaman ya. Kalau aku lihatnya Bhinneka Tunggal Ika. Seandainya ada terkait Bhinneka Tunggal Ika, mungkin ini bisa jadi salah satu jawabannya. Kedua, agama merupakan ciri khas masyarakat Indonesia. Nah, ini sebenarnya yang di bold, kalau di aku adalah ciri khasnya. Ini ciri khasnya, coba lihat. Ciri khas ini urusannya biasanya sama identitas ya. Menyeratkan bagaimana aspek identitas masyarakat. Iya, identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, kemudian agama merupakan identitas terhadap Tuhan yang perlu dijamin. Nah, yang ini, pilihan ini sangat mengecoh sekali dengan pilihan yang ini ya. Tapi coba kita bedah kalimatnya. Agama merupakan identitas terhadap Tuhan yang perlu dijamin. Nah, ini urusannya adalah identitas secara pribadi, religi pribadi. Jadi identitas diri terhadap Tuhan yang perlu dijamin. Ini nggak ada konteksnya terkait nasionalisme, di situ kurangnya. Sedangkan ini kalau kalian lihat ada dua warga negara dan memberikan nilai positif gitu. Nilai positifnya tuh yang ini nomor 3, nomor 4 yang harus dijamin. Nilai positifnya nih nomor satu, memberikan nilai sama panduan moral dalam kehidupan gitu kan, maaf ya. Nah terus yang selanjutnya agama kepercayaan. Nah ini jelas ketahuan kesalahannya ya, kepercayaan dan agama itu tidaklah sama, dia memiliki perbedaan yang signifikan. Tapi seandainya sini ada kalimat lagi untuk menyatukan atau antara orang yang memiliki kepercayaan dan beragama, itu bisa jadi semangat nasionalisme gitu, kontribusinya ada gitu. Kayak ini kan dia pilihan yang benar, dia ini kalau kita jabarkan kenapa dijamin, karena menjaga kerukunan antar umat beragama. Nah itu. Nah untuk soal-soal seperti ini aku sendiri cukup kesulitan untuk menjabarkannya dan perlu beberapa kali untuk memahaminya. Kenapa bisa menjawab seperti ini? Karena dibantu dengan latihan-latihan soal tryout sebelumnya itu. Jadi mencoba memahami sedikit-sedikit maunya soal nih arahnya kemana sih. Nah di sini ada dua pilihan di kalian. Kalau kalian tipe yang memang sudah terlatih, biasanya hanya dengan membaca soal ini, semangat nasionalisme dilandasi, terus ditambah lagi dengan penjelasannya ini, ada tipe yang memang dari penjelasan ini sudah bisa menemukan jawabannya. Nah, aku bukan tipe yang ini, untuk soal yang ini ya, karena itu biasanya aku cari cara kedua atau celah kedua, aku akan bedah di bagian A, B, C, D, E. Pada saat berdiskusi kan dikasih tahu jawabannya E, hanya saja kadang otak tuh nggak bisa memahami gitu, kenapa jawabannya E, karena aku terkecohnya malah di jawabannya itu di bagian C ini. Nah, tapi setelah aku jabarkan satu-satu, jadi ngerti nih kalau ternyata iya betul, jawaban yang betul memang E. Nah, jadi aku harap kembali lagi sering-sering latihan soal dan siapa tahu nanti dapat soal kayak gini. Oke, next.